Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di video saya yang keenam. Masih membahas mengenai bakat-bakat yang berada di area thinking talents, khususnya di area kinerja otak kiri. Kita akan membahas bakat berikutnya setelah bakat analytical, intellection. Kali ini kita akan membahas mengenai bakat learner. Ya, bagi Anda mungkin yang senang sekali menikmati proses belajar, nah khususnya harus melihat video ini sampai selesai ya. Baik, kita mulai dengan pengertian apa itu bakat learner. Bakat learner adalah bakat yang mendorong seseorang untuk merasa senang dan menikmati proses belajar untuk bisa berkembang lebih banyak lagi. Jadi bakat ini adalah bakat yang membuat Anda merasa sangat menikmati proses belajar, ya. Titik beratnya ada di prosesnya, bukan semata-mata ada di hasil atau ada di awal, tapi prosesnya. Buat Anda, dari yang tidak tahu menjadi tahu, menikmati proses ini sangat menyenangkan. Dan itu membuat Anda tergila-gila pada belajar. Baik, berikutnya bagaimana ekspresi bakat learner. Jadi bakat learner ini memiliki beberapa ekspresi atau ciri tertentu ya. Antara lain adalah mereka selalu senang dengan pengalaman atau pengetahuan baru. Jika mereka tertarik dengan suatu pengalaman baru, suatu pengetahuan baru, mereka akan merasa harus segera mempelajari hal-hal tersebut. Kemudian maka karena kebutuhannya adalah hal-hal yang baru untuk dipelajari ya, kadang-kadang jika terjebak dalam sebuah aktivitas yang rutin, tidak membutuhkan keahlian baru atau pengetahuan baru, mereka cenderung merasa bosan gitu ya. Jadi tidak ada gairah gitu melakukan segala sesuatu yang sama setiap hari, yang sudah dikuasai, yang sudah dipahami, dimengerti, sudah bisa, harus dilakukan berulang-ulang. Nah, ini menimbulkan kecenderungan rasa bosan bagi mereka. Ya, maka ya kebutuhannya akhirnya mereka harus berada di sebuah situasi yang memungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan baru dan mendapatkan akses belajar yang luas gitu ya. Nah, ini adalah kebutuhan orang learner, akses terhadap sesuatu yang baru, pengetahuan baru, akses belajar. Kemudian apa sih bedanya orang dengan bakat learner dengan mereka yang tidak memiliki bakat learner gitu? Jika diartikan bakat learner ini adalah dengan senang belajar, sebenarnya setiap orang itu juga senang belajar ya, gitu. Apalagi jika kita dari anak kecil kita lihat, mereka itu adalah anak-anak yang selalu ingin tahu gitu. Jadi apa bedanya misalnya orang dengan sama-sama senang belajar tapi yang satu memiliki bakat learner kuat, yang satu bakat learnernya tidak terlalu kuat. Salah satunya perbedaannya adalah di kecepatan cara mereka belajar gitu. Orang learner kuat itu cenderung cepat belajar dan menguasai pengetahuan-pengetahuan baru. Sedangkan mereka yang cenderung lemah memang sulit gitu untuk mempelajari sesuatu yang baru. Mereka tertarik, tertantang, tapi dalam prosesnya ternyata lebih cepat pada orang-orang dengan bakat learner kuat. Nah, kemudian bakat learner ini jika bersanding dengan beberapa bakat yang lain yang ada dalam diri Anda, kira-kira menghasilkan potensi kekuatan apa saja. Nah, jadi potensi kekuatan yang bisa dihasilkan oleh bakat learner antara lain pertama ada explorer ya. Potensi kekuatan explorer ini jika bakat learner bersanding dengan bakat input dan juga bakat analytical. Learner itu proses belajarnya, input itu mendapatkan informasinya, analytical itu menganalisa pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapat gitu ya. Jadi ini menghasilkan potensi kekuatan explorer. Kemudian ada synthesizer juga jika bakat learner ini bersanding dengan bakat connectedness dan juga arranger.
pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapat, yang sudah dipelajari begitu ya. Kemudian dikaitkan, dicari benang merahnya dan disusun kembali dan akhirnya kemudian menjadi sesuatu yang baru gitu. Itu potensi kekuatan synthesizer. Kemudian kira-kira peran atau profesi apa saja yang membutuhkan bakat learner? Nah, jika Anda senang sekali dengan proses belajar, apalagi jika ditambah Anda memiliki bakat developer, maka profesi sebagai seorang pengajar atau guru adalah profesi yang tepat untuk Anda. Atau jika Anda memiliki potensi kekuatan explorer, tadi ya, ada learner, analytical, kemudian input, Anda bisa menekuni bidang penelitian gitu ya, riset. Atau Anda juga bisa menjadi konsultan dan juga di bidang teknis mungkin Anda bisa menjadi programmer atau teknisi IT gitu. Itu beberapa contoh jenis pekerjaan atau profesi yang bisa ditekuni oleh orang-orang dengan bakat learner. Apakah itu Anda seseorang yang sangat tergila-gila dan menikmati proses belajar itu sendiri? Selamat, mungkin Anda adalah pemilik bakat learner. Nah, baik. Untuk bakat-bakat selanjutnya kita akan sampaikan di video-video saya selanjutnya. Masih ada beberapa bakat yang belum dibahas di wilayah thinking talents, khususnya kinerja otak kiri. Masih ada input, masih ada beberapa yang lain. Jadi pastikan Anda tetap menyimak video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.